Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Sobat Belajar Belajar Hidup dari Jalan Cerita. Seperti biasa, kita buat nonton dulu jalan-jalan ke Surabaya. Jangan lupa beli serabi abu. Jumpa lagi dengan Ananda Mika. Terima kasih sudah mampir di channel aku. Kali ini kita akan bahas salah satu pertempuran yang pernah juga dialami oleh kaum muslimin. Pertempuran apa kali ini yang akan kita bahas? So, nggak usah berlama-lama, happy watch. Yaps, pertempuran Mu'tah. Jadi pertempuran ini itu adalah sebuah pertempuran yang terjadi di Mu'tah atau wilayah Syam yang sekarang ini adalah Yordania. Nah, pertempuran ini tuh terjadi pada bulan Jumadil Awal tahun 8 Hijriah atau sekitar tahun 629 Masehi antara kaum muslimin dan juga pasukan Romawi setelah perjanjian Hudaibiyah. Jadi selama masa gencatan senjata antara kaum muslimin dan juga kaum kafir Quraisy, nah ini dimanfaatkan Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin Islam untuk menyebarkan agama Islam agar lebih luas lagi. Salah satunya yaitu mengirimkan utusan dengan membawa surat yang berisi ajakan untuk mempelajari dan juga memeluk ajaran Islam. Nah, salah satunya yaitu Rasulullah ini mengirim utusan ke Amir Basrah untuk memberikan surat ajakan untuk menerima ajaran Islam. Nah, aja bahwa surat ini sebenarnya tidak hanya dikirim ke Amir di Basrah saja ya, tetapi ke kepala pemerintahan dan juga pemimpin-pemimpin dari negeri lain, dan ini dilakukan sekitar akhir tahun ke-6 Hijriah. Nah, kembali lagi ke salah satu utusan yang dikirim Rasulullah untuk mengirimkan surat dakwanya ke Amir di Basrah. Nah, saat itu utusan yang diutus oleh Rasulullah bernama Al-Haris bin Umair Al-Azadi. Namun belum sampai surat tersebut sampai, dia ini dibunuh oleh salah satu pembesar yang ada di Mu'tah yang bernama Syurahbil bin Amr Al-Ghazani. Utusan Rasulullah itu diikat, ditangkap, dan juga dibunuh. Nah, mendengar kabar tersebut, Rasulullah marahlah itu karena hal tersebut merupakan salah satu pelanggaran berat. Nah, karena itu Rasulullah mengirimkanlah pasukan untuk melawan pasukan Ghazaniyah itu sekitar tahun ke-8 Hijriah. Rasulullah pun mengirim pasukan dengan kekuatan 3.000 orang sahabat, dan sementara Rasulullah di situ tidak ikut serta, dan di situ Rasulullah juga memilih 3 panglima perang untuk tergabung dalam pasukan bersama 3.000 pasukan itu tadi. Ketiga panglima tersebut yaitu Zaid bin Harithah, Ja'far bin Abu Thalib, dan juga Abdullah bin Rawaha. Nah, 3 panglima yang diutus oleh Rasulullah itu sengaja dipersiapkan oleh Rasulullah. Apabila salah satu dari panglima tersebut gugur, maka panglima selanjutnya yaitu yang kedua ini yang menggantikan panglima pertama, begitu seterusnya. Sementara apabila ketiga panglima tersebut gugur, maka kembali pemimpin dikembalikan ke kesepakatan dari kaum muslim. Nah, Rasulullah sudah mempersiapkan itu semua. Saat pasukan sudah siap berangkat, di situ kaum muslimin yang tidak ikut serta bersama Rasulullah mengantarkanlah itu mereka sampai ke perbatasan Zaniyatul Wada. Nah, di situ Rasulullah juga berpesan agar mereka ini singgah dulu ke tempat terbunuhnya Al-Haris bin Umair. Nah, mereka pun mengiyakan pesan dari Rasulullah dan berangkat dengan harapan dan doa dari Rasulullah SAW. Nah, berita persiapan kaum muslimin yang akan menyerang pasukan Romawi itu ternyata sudah terdengarlah itu ke Raja Romawi, sehingga mereka juga mempersiapkan pasukan sekitar 100.000 orang. Di bawah pimpinan Raja Heraklius, mereka juga mendapat bantuan tambahan nih dari beberapa suku seperti Lahm, Juzam, Balqin, Bahro, dan juga Wabil, hingga total pasukan mereka menjadi 200.000 orang pasukan.
mendengar jumlah pasukan mereka yang jauh lebih besar dari pasukan mereka, iya kan, 3.000 lawan 200.000, itu berapa kali lipatnya gitu. Di situ mereka kemudian melakukan musyawarah di Ma'an dan memutuskan, kurang lebih selama 2 harian mereka musyawarah. Nah, dari musyawarah itu mereka kemudian berdiskusi gimana ini kita menghadapi pasukan lawan gitu. Akhirnya mereka pun, apa kita mengirimkan surat saja ke Rasulullah, barangkali Rasulullah akan mengirimkan bantuan tambahan pasukan lagi, atau memerintahkan kita untuk melanjutkan misi ini. Nah, di situ Abdullah bin Rawaha kemudian berkata dan mengusulkan pendapatnya seraya memberikan semangat kepada pasukan Islam lainnya yang saat itu sudah mulai ketar-ketir nih dengan jumlah pasukan lawan. Di situ kurang lebih Abdullah bin Rawaha memberikan semangat yang sangat-sangat menggebu-gebu, yaitu, wahai para prajurit, bukankah yang kita takutkan itu adalah sesuatu yang kita rindukan, yaitu mati syahid. Kita tidak pernah menang karena jumlah ataupun kekuatan kita, tapi karena kemuliaan dari agama ini. Semangat iman yang Allah jadikan kemuliaan kita, maka majulah. Tidak hanya ada 2 pilihan, menang atau mati syahid, kata Abdullah bin Rawaha. Kata-kata itu benar-benar membakar dan juga membangun semangat pasukan Islam lainnya. Di situ salah seorang dari mereka juga berkata, demi Allah, sungguh benar apa yang diucapkan oleh Abdullah bin Rawaha tersebut. Akhirnya pasukan sepakat untuk meneruskan perjalanan. Singkat cerita, mereka kemudian tibalah itu di Masyarif. Nah, sementara pasukan dari Heraklius itu juga semakin bergerak mendekat, dan tidak lama kemudian pasukan Islam pun sampailah itu di Mu'tah. Mereka membangun markas militer mereka dan bersiap-siaplah itu untuk melakukan serangan. Kita masuk ke bagaimana berlangsungnya pertempuran Mu'tah. Kita masuk. Pada awal pertempuran, seperti yang diperintahkan oleh Rasulullah, mereka dipimpin oleh Zaid bin Harithah. Kedua pasukan itu bertemu, pasukan muslimin dan juga pasukan Romawi. 3.000 pasukan melawan 200.000 orang pasukan. Di situ tentu saja pertempuran terjadi dengan begitu sengit, dan tentu saja tidak mudah bagi kaum muslimin menghadapi pasukan dengan jumlah berkali-kali lipat tersebut. Pertempuran yang berat itu ternyata menewaskan salah satu panglima mereka, yaitu Zaid bin Harithah tersebut, setelah melakukan perlawanan dengan begitu gagah beraninya. Akhirnya dia pun gugur dan mati syahid dalam pertempuran Mu'tah tersebut. Setelah Zaid bin Harithah gugur dalam pertempuran, panji pasukan kemudian selanjutnya dipimpinlah itu dibawa oleh Ja'far bin Abu Thalib, yang merupakan panglima perang kedua yang dipilih oleh Rasulullah SAW. Dengan kudanya ia menerobos barisan musuh, dan tangan kanan dari Ja'far yang memegang panji tersebut tertebas oleh pedang musuh. Namun di situ panji pasukan dipegang kembali oleh Ja'far, tapi di tangan kirinya. Nah, di situ tangan kiri Ja'far juga tertebas pedang, namun tidak menyerah. Di situ Ja'far kemudian memeluk panji dengan dadanya, berusaha mempertahankan sekuat tenaga sampai akhirnya ia pun gugur dalam medan pertempuran Mu'tah tersebut. Nah, menurut suatu riwayat, kedua tangan dari Ja'far tersebut digantikan dengan kedua sayap oleh Allah di surga. Itulah mengapa Ja'far disebut sebagai orang yang memiliki 2 sayap. Nah, itu. Setelah Ja'far gugur juga menyusul Zaid, maka panglima perang dilanjutkan oleh siapa? Abdullah bin Rawaha. Namun sayangnya Abdullah bin Rawaha di situ juga gugur dan mati syahid dalam pertempuran Mu'tah tersebut setelah melakukan perlawanan berkali-kali. Nah, di situ ketika panglima tersebut sudah gugur, maka
ini pasukan muslimin tentu saja terancam untuk dikalahkan. Nah, di situ Sabit bin Abi Arqam mengangkat panji tersebut sambil mengumpulkan para rekan-rekannya. Bagaimana ini? Karena ketiga panglima tersebut kan sudah gugur. Nah, pesan Rasulullah bahwa ketika ketiga panglima tersebut sudah gugur, maka keputusan dikembalikan ke pasukan muslimin. Nah, di situ mereka pun sepakatlah itu untuk meminta Khalid bin Walid untuk mengambil alih menjadi panglima perang pertempuran tersebut. Ketika panji pertempuran dipegang oleh Khalid bin Walid, di situ taktik yang digunakan oleh Khalid bin Walid adalah mundur sedikit agar pasukan Romawi tidak mengejar mereka. Nah, di situ Khalid bin Walid kemudian memerintahkan barisan sebelah kanan di belakang itu ke arah kiri sebelah depan, itu pun sebaliknya, dan menyuruh pasukan yang berkuda itu untuk mondar-mandir di bagian belakang. Hal ini agar menciptakan kesan bahwa pasukan muslimin telah mendapatkan bantuan dari luar. Nah, ini itu membuat pasukan Romawi ini agar mereka menahan serangannya sebentar. Nah, singkat cerita, pertempuran itu berlangsung dengan begitu sengit sampai akhirnya pasukan muslimin pun berhasil meraih kemenangan atas pasukan Romawi. Di situ korban dari pasukan muslimin itu 12 orang, total 12 orang, termasuk ketiga panglima perang yaitu Zaid bin Haritsah, kemudian Ja'far bin Abu Thalib, dan juga Abdullah bin Rawaha, yang ketiganya itu dimakamkan di Mu'tah. Sementara dari pasukan Romawi itu jumlahnya sangat banyak sekali. Nah, aja setelah pertempuran selesai itu ada salah satu komandan dari kekaisaran Romawi Timur bernama Farwah bin Amr yang memilih untuk memeluk Islam. Namun ia akhirnya ditangkap dan juga dipenjara oleh penguasa kekaisaran Romawi. Setelah dia ini diketahui keislamannya, dia disalib dan dipenggal di sebuah mata air Afko yang ada di Palestina. Oke teman-teman, itu tadi sedikit kisah mengenai pertempuran Mu'tah. Dari sini kita bisa belajar bahwa kita harus sungguh-sungguh menjalankan apa yang mau kita capai gitu, dan tidak ada yang tidak mungkin jika Tuhan telah menghendaki. Kayak tadi, tidak ada yang mustahil. 3.000 pasukan bisa menang melawan 200.000 pasukan jika tidak ada unsur dari Yang Maha Kuasa. Masya Allah. Oke teman-teman, terima kasih buat yang sudah nonton dari awal hingga akhir. Mohon maaf bila ada kurangan. Seperti biasa, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Kemudian tulis saran kalian bila ada next kita mau bahas apa, boleh banget. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.